Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zahra Sinaga dari kelas 4B PGSD Pagi dengan NPM 200209060. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tanda jejak dan peta pita dalam pramuka. Sebelumnya kita pasti sudah sering mengenal tanda jejak atau mendengar tanda jejak dan peta pita. Jadi, tanda jejak dan peta pita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Langsung saja kita ke penjelasan yang selanjutnya. Tanda jejak di dalam pramuka. Baiklah, kita harus mengetahui definisi dari tanda jejak itu sendiri. Jadi, tanda jejak adalah sebuah tanda yang menunjukkan sesuatu, baik itu arah, jalan, atau bahkan hal lain yang mengenai keadaan, kejadian, ataupun peristiwa yang kita lalui pada saat penjelajah atau menjelajahi. Yang kedua yaitu fungsi. Kita harus tahu apa itu fungsi dari tanda jejak itu. Yang pertama yaitu sebagai fungsi untuk menunjukkan arah yang kita tuju, dan yang kedua menunjukkan situasi atau keadaan tertentu. Tanda jejak inilah yang membawa kita untuk menjelajahi suatu daerah. Ia yang akan menunjukkan arah, dan tanda jejak ini juga yang menunjukkan situasi yang akan kita lewatin ataupun yang belum kita lewatin. Selanjutnya yaitu benda-benda yang digunakan. Dalam pembuatan tanda jejak yang sering digunakan yaitu yang pertama ranting, kedua batu, ketiga rumput, dan keempat yaitu berupa coretan atau goresan sebagai tanda. Oke, kita beralih ke contoh-contoh tanda jejak. Yang pertama kita membahas tanda jejak di atas tanah. Berarti tanda jejak ini dibuat di atas tanah. Tanda jejak bisa berupa tanda panah atau gambar yang menunjukkan kondisi, keadaan daerah seperti ini, yaitu seperti ikuti jalan ini, menggunakan tanda panah dan air dapat diminum, menggambarkan sebuah seperti gelombang air tidak dapat diminum. Ada bahaya, sungai dangkal, 3 langkah arah panah ada surat, berarti 3 langkah dari arah panah itu kita akan mendapatkan surat. Bahaya, tolonglah, kami berpisah, kembali ke tempat semula. Ya, begitu banyak tanda-tanda jejak yang digunakan di dalam pramuka. Ini hanya sebagian dari beberapa tanda jejak di atas tanah. Yang kedua yaitu tanda jejak dengan rumput. Rumput sangat berfungsi atau sangat berguna di dalam penjelajahan karena rumput ini juga dijadikan sebagai tanda jejak dalam pramuka. Jika hanya terdapat 1 ikat rumput berarti menandakan jalan terus, ada 3 ikat rumput lurus yaitu menandakan ada bahaya, dan ada rumput yang membelok ke sebelah kanan itu menyatakan bahwa jalannya ke kanan, dan jika rumputnya membelok ke kiri menyatakan jalan ke kiri. Begitulah tanda-tanda jejak dengan rumput. Selanjutnya yaitu contoh tanda jejak dengan batu. Nah, tanda jejak dengan batu ini juga harus kita perhatikan. Terkadang kita saat menjelajah, kita lupa bahwa batu juga menjadi tanda jejak. Seperti jalan ke kiri, yaitu ada sebuah batu kecil dengan 2 batu yang ditumpukan, itu menandakan kita harus jalan ke kiri, dan begitu sebaliknya, jika ada batu kecil di sebelah kanan dari tumpukan 2 batu, itu menyatakan jalan ke kanan. Ada juga jalan terus, jalan ke arah yang ditunjuk batu di ujung, jalan ke arah yang tidak ada batu. Begitu banyak juga tanda jejak dengan batu. Yang selanjutnya tanda jejak dengan ranting. Tanda jejak dengan ranting. Ranting juga sering kurang diperhatikan atau lupa bahwa ranting itu bagian dari tanda jejak. Kita hanya menganggap itu cuma ranting, padahal itu memberikan kita arah, memberikan kita tanda jejak yang akan dilalui. Misalnya jalan ke kanan, gambarnya seperti ini, atau nanti akan menemukan ranting seperti ini. Jalan ke kanan juga ada yang seperti ini. Jalan terus, jalan lagi 1 kilometer, nanti akan menemukan tanda jejak ataupun sebuah petunjuk, dan ada bahaya juga tandanya seperti ini. Selanjutnya kita ke peta pita. Peta pita ini juga
saling erat dengan tanda jejak. Karena setelah kita melakukan penjelajahan dan menemukan tanda-tanda jejak, kita akan membuat laporan itu di dalam peta-pita ini. Jadi peta-pita ini bisa disebut dengan laporan penjelajahan di dalam pramuka. Oke, langsung saja kita ke definisinya. Definisi dari peta-pita itu sendiri yaitu gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas berbentuk pita untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi setelah kita melalui satu tempat ke tempat lain, setelah kita menemukan daerah-daerah yang kita jelajahi, maka kita akan menuliskan semua yang telah kita lalui itu di dalam kertas peta-pita ini. Dan fungsi peta-pita ini adalah sebagai petunjuk atau pedoman perjalanan, sebagai dokumentasi perjalanan, dan juga sebagai pedoman membuat peta wilayah. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita membuat peta wilayah, lebih bagus kita melakukan penjelajahan dan membuat peta-pita agar lebih mengetahui situasi dan kondisi yang akan kita buat, ataupun situasi dan kondisi wilayah. Dan cara membuat peta-pita ini menggunakan beberapa peralatan. Yaitu peralatan yang digunakan yang pertama, pensil 2B, penggaris panjang, kertas pita sesuai kebutuhan, kompas yang pastinya untuk menunjukkan arah, alat pengukur jarak, pencatat waktu per jam, meja kerja sebagai alat untuk menggambar. Itulah peralatan yang digunakan dalam peta pita. Selanjutnya yaitu kita kepada contoh peta pita. Beginilah contoh peta pita. Untuk penulisan peta pita dimulai dari bawah ke atas. Jadi kita memulainya dari nomor satunya itu di paling bawah, lalu lanjut ke atas, dan seterusnya. Dan untuk kolom nomor, itu untuk menuliskan nomor urut yang membedakan daerah yang dilalui sesuai dengan arah jalannya. Disitulah kita tuliskan arah jalannya pada kolom nomor, atau berapa jaraknya juga bisa, kelang berapa jarak gitu. Dan yang selanjutnya yaitu kolom waktu. Kolom waktu ini untuk mencatat waktu pemberangkatan dan waktu setiap kali pergantian arah atau berganti arah. Jadi setiap kali berganti arah kita menuliskannya dan menuliskan waktunya. Selanjutnya yaitu jarak. Jarak ini untuk mencatat jarak yang dilalui dan dinyatakan dalam bentuk meter ataupun boleh kilometer. Dan untuk pengukurannya boleh menggunakan tali atau juga dengan langkah kaki kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu arah. Arah ini untuk menuliskan angka derajat atau membuat simbol panah. Misalnya ke arah utara, simbol panahnya kemana, ke arah selatan, simbolnya kemana, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu tombol kolom, peta pita kiri dan kanan. Ini adalah untuk menggambar keadaan daerah di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jalan yang dilalui dengan tanda peta yang berlaku pada peta topografi. Jadi, jika kita menemukan rumah, kita akan menggambarkan rumah. Jika kita menemukan sekolah, maka kita gambarkan sekolah. Dan untuk keterangan kanan dan kiri ini adalah untuk menerangkan keadaan daerah yang tergambar pada kolom gambar peta pita ini. Jadi, dia lebih memperjelas gambar ini, gambar yang ada di peta ini. Jadi, untuk itu kita harus lebih banyak mengetahui bagaimana gambar-gambar yang terdapat di dalam peta topografi itu, agar kita tahu gambar ladang itu seperti apa, gambar tembok itu seperti apa gitu. Dan ini untuk nomor peserta, nama regu kita, dan nomor gudep kita. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tanda jejak dan peta pita. Kiranya penjelasan saya dapat bermanfaat dan mudah dimengerti bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.